Bolehkah suami membaca doa dari buku langsung karena belum hafal sambil memegang istrinya? Kalau belum hafal, ya hafalkan saja dulu. Yang paling 1 menit, 2 menit, atau 5 menit. Setelah hafal baru temui istrinya, kemudian begitu ya. Kalau enggak memungkinkan, boleh sambil baca buku darurat. Salat sunat 2 rakaat setelah nikah itu dikeraskan atau tidak? Tidak dikeraskan. Apakah tidur dalam keadaan junub itu hukumnya haram? Kalau haram tidurnya wallahu a'lam, menyelisih sunnah. Kata Rasulullah janganlah kamu makan, minum atau tidur setelah dalam keadaan junub kecuali kamu berwudu terlebih dahulu. Ya? Kalau seorang akhwat sudah menerima mahar yang terlalu mahal, melebihi batas maksimal yang disunnahkan, apakah kelebihannya harus dikembalikan? Enggak, karena enggak ada batas maksimal yang disunnahkan, enggak ada. Ya, hanya ukurannya ya urf aja. Ukuran mahal tidaknya berdasarkan urf masing-masing daerah gitu. Karena sudah dapat gede karena suaminya kaya, ya enggak apa-apa, enggak perlu dikembalikan. Dalam nadhar, apakah boleh sambil ngobrol-ngobrol dulu sebentar? Itu bukan nadhar, tapi ngobrol. Iya, ketika khitbah, nadhar sebentar ya, kemudian tutup lagi. Boleh ngobrol sama calon mertuanya, sama wali. Kenapa tadi mengatakan bahwa ada isi kitab yang harus dilewat? Padahal untuk ilmu, kebaikannya disampaikan untuk bekal kelak. Mungkin tidak akan ada yang membahas lagi kelak. Wallahu a'lam. Hanya 1 kalimat. Kalau nggak salah sudah saya bacakan tadi. Halaman 50 ya. Wa yanbaghi lil mar'a idza kanat aqilatan an tattakhidha khurqatan fa idza jama'aha zawjuha nawalatha fayamsahu anhu thumma tamsahu anha fayusalliyani fi thawbihima ma lam tusibhu janabah. Sudah saya bacakan ya. Sudah saya sampaikan. Jadi hanya entah dipahami atau tidak, wallahu. Bagaimana sikap kita apabila diundang ke undangan tahlilan di rumah orang kematian? Dan bagaimana dengan hadis tentang dilarang makan bersama di rumah orang kematian? Iya, tidak boleh kita makan dan hadir di tahlilan seperti itu. Itu maksiat, itu bid'ah yang tidak boleh kita hadiri. Makan minum di yang sakit juga tidak boleh. Kalau datangnya boleh. Tentang undangan. Misal suami diundang temannya. Bolehkah istrinya ikut padahal tidak dicantumkan dalam undangan? Atau bolehkah menggantikan undangan orang lain bila diminta? Kalau yakin bahwa si pengundang itu ridha dengan hal itu, maka boleh. Seperti tadi ya. Dalam pelaksanaan nazar, apakah akhwat disyariatkan untuk melihat kepada ikhwan yang bernazar? Tidak disyariatkan, hanya boleh panazar-nazar. Apakah kedudukan duf rebana itu bisa digantikan dengan nasyid atau kaset nasyid? Tidak, duf tetap duf. Tidak bisa diganti dengan kendang atau drum atau gitar atau seruling, tetap duf. Padahal alat musik yang lain selain duf waktu itu sudah ada. Berapa kalikah disyariatkan sholat istikharah itu? Apakah cukup sekali saja atau berkali-kali? Mengingat setelah sholat 1 kali belum juga ada ketetapan hati. Yang disyariatkannya 1 kali. Kita sudah membahas al-qalbu min fi akhtal musallin bahwa di antara kesalahan orang sholatlah mengulang-ulang sholat istikharah sampai berkali-kali. Padahal disyariatkannya 1 kali. Walaupun sekali itu belum dapat ketetapan. Sebab bukan itu yang dicari dengan istikharah itu. Itu sudah ta'abbudi yang insya Allah Rasulullah menyatakan tidak akan rugi orang yang menetapkan sesuatu dengan istikharah. Sekali saja ya. Bagaimana bila 1 kali sholat belum juga dapat jawaban? Gak apa-apa, 7 kali juga gak akan dapat jawaban. Sebab bukan jawaban yang kita cari dari istikharah. Berdosakah bila tidak memenuhi undangan karena
alasan tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada yang mengundang. Yang mengundang adalah bukan ikhwan akhwat tapi orang awam. Berarti banci ya. Orang awam juga ya ikhwan atau akhwat. Apakah alasannya termasuk salah satu udzur yang kita diperbolehkan untuk tidak? Bukan udzur. Kalau orang awam biasanya ada kemaksiatan. Lihat, mungkin tidak hadirnya karena ada maksiat di dalam itu. Tapi kalau nggak punya kado, nggak apa-apa, hadir saja. Nggak akan diusir lagi insya Allah. Dalam keadaan apalagi air mani itu muncul atau keluar selain keadaan jima dan bermimpi. Dan apabila ada keadaan lain yang menyebabkan keluarnya, apakah juga diwajibkan mandi? Ya, bisa juga karena kecapean. Setelah olahraga bisa keluar itu. Atau bisa juga karena istimna, masturbasi atau onani. Atau bisa juga karena khayalan, menghayal. Atau karena umpamanya membaca buku porno dan terbayang kemudian bisa juga keluar. Atau bisa juga karena stres. Karena apapun, kalau keluar air mani maka wajib mandi. Disengaja ataupun tidak disengaja. Diinginkan atau tidak diinginkan. Pernah dengar bahwa menurut pendapat Ibn Taimiyah, nikah itu untuk talak. Untuk ditalak. Apakah benar? Nikah itu untuk ditolak. Saya belum pernah dengar kata-kata ini. Hah? Nikah itu tolak. Wallahu alam, saya belum pernah di mana ini menyalahi ya. Nikah itu bukan untuk ditolak. Banyak orang yang nikah sampai mati nggak ditolak. Bolehkah saat pernikahan memakai pelaminan seperti pintu 3 dan lain-lain dan berpakaian mewah? Apakah tidak termasuk israf? Pelaminan itu apa sih? Background. Ya, itu tentang kalau maka itu tidak mempengaruhi hukum sah tidaknya pernikahan, tetap sah. Nah, paling hukumnya tadi israf atau tidaknya, mewah atau tidaknya, hulu atau tidaknya. Ya. Suami meletakkan tangannya di atas kepala istri dan mendoakannya. Apakah meletakkan tangan di atas kepala tersebut dengan 1 atau 2 tangan? 1 tangan ya. 1 tangan kanan kamu. Terus yang satunya di mana? Terserah. Terserah. Mau disakuin, mau dikebelakangkan. Berapa lama waktu maksimal yang boleh antara khitbah dengan nikah? Secepat mungkin. Waktu maksimal minimalnya tidak ada. Hanya diupayakan jarak antara 2 hal tersebut tidak membuka peluang bermaksiat bagi keduanya. Karena kalau sudah ada rasa, wah dia calon istri saya, itu ingat terus. Ketika dengar suaranya lain, dek, dek, gitu. Ketika telepon berdering, jangan-jangan dari dia. Itu nggak boleh, itu bisa menimbulkan maksiat. Mohon dijelaskan pengertian khitbah karena ada sebagian ikhwan mengatakan silaturahminya, ziarahnya mereka ke tempat akhwat tersebut sudah merupakan khitbah. Tidak, khitbah itu harus dikatakan bahwa saya akan menikahi istri Anda gitu. Putri Anda, putri Bapak itu. Kalau silaturahmi atau ziarah nanti yang ziarah kan banyak. Atau nanti GR, wah ini ziarah nih kepada saya. Jangan-jangan mau khitbah, padahal enggak. Cuma mau nagih hutang. Bolehkah seorang ikhwan memberi takan kepada kawan-kawan bahwa ia sudah mengkhitbah akhwat tertentu, padahal akhwat tersebut belum dikhitbah. Padahal akhwat tersebut belum dikhitbah, tapi ikhwan memberitakan sudah dikhitbah. Wah ini kadzib ini, bohong. Tapi kalau sudah betul dikhitbah nggak boleh juga menceritakan ya. Ingat hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditawari oleh Umar Hafsah. Abu Bakar sudah tahu bahwa Rasul SAW akan menikahinya, tapi
tidak mau menyebarkan rahasia ini. Yang harus diumumkanlah pernikahan. Ana pernah mendengar kalau ikhwan sunnahnya memberi emas untuk mahar. Tapi sekarang harga emas mahal. Apakah menyelisih sunnah jika tidak memberi emas? Ya. Tidak juga, karena ada sahabat yang juga tidak mempunyai emas. Ini kan alasannya karena mahal sehingga tidak mampu. Sahabat ada yang memberikan, kata Rasulullah SAW, walaupun dengan cincin besi. Maka boleh, sahabat itu pulang, cincin besi pun nggak ada. Akhirnya dengan bacaan Al-Quran. Maka itu boleh. Kecuali kalau sekarang sudah punya, maka afdal dengan emas. Umpamanya maharnya 1 juta. Lebih baik sudah diemaskan saja, walaupun hanya beberapa gram umpamanya. 1 juta paling sekarang 7 atau 8 gram ya. 10 nggak dapat tuh, udah 100 lebih sekarang katanya. Jadi afdal dengan emas, bagaimana Rasul SAW pun demikian, dan putrinya pun ketika dilamar oleh suami-suaminya itu dengan minimal dengan maksimal 12 uqiyah emas. Sekian saja dulu ikhwan dan akhwat. Insyaallah pertanyaan lainnya kita akan teruskan nanti.